rumus untuk menghitung soal-soal barisan geometri ya, nomor 1 dan nomor 2. Oke, langsung saja kita ke soalnya ya. Kemarin sudah sampai soal tipe C ya, tentang deret aritmatika. Nah, untuk tipe soal D ini kita lanjut ke barisan geometri ya, bagian menentukan rumus umum. Oke, jadi ada sebuah barisan geometri seperti berikut. Maka kita akan mencari rumus suku ke n-nya ya. Oke, jawab. A-nya adalah 4. Nah, B-nya sama dengan 2 ya. Kalau di barisan geometri itu disebut R ya, rasio. Jadi cara mencarinya yaitu suku kedua dibagi suku pertama ya. 8 dibagi 4 2, atau suku ketiga dibagi suku kedua ya. 16 dibagi 8 juga 2. Nah, kalau hasil pembagiannya sama semua, ini 2, berarti ini barisan geometri ya. Oke, rumusnya adalah gunakan nomor 1 ya, karena kita masih berbicara tentang suku. A-nya sama dengan 4, R-nya 2, N-nya tidak diketahui ya. Kemudian 4 ini kita ubah ke dalam bentuk eksponen ya. Jadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4 ya. Mengapa demikian? Karena kalau sudah sama ini 2, maka pangkatnya kita tambah ya, karena ini perkalian. Sehingga 2 ditambah n dikurang 1. 2 dikurang 1 sama dengan 1 plus n. Jadi ini adalah rumus suku ke n dari barisan geometri tersebut. Jadi intinya di sini ya, kita ubah dulu bentuknya ke eksponen ya, 4 ini. Oke, lanjut soal tipe berikutnya ya, menentukan suku ke n. Nah, sekarang menentukan suku. Soalnya level 1 ya. Suku ke-7 dari barisan berikut adalah, jawab. A-nya berarti 3 ya. B-nya berarti misalkan 24 dibagi 12 sama dengan 2. Nah, jadi R-nya 2 ya. Ini disebut rasio ya. Kalau B itu untuk barisan aritmatika. Oke, karena mencari suku maka kita gunakan rumus nomor 1 ya. A-nya 3, R-nya 2, N-nya 7 ya. 7 dikurang 1 pangkatnya ini jadi 6. 2 pangkat 6 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sampai 6 kali ya. Jadi sama dengan 64. 3 dikali 64 sama dengan 192. Jadi suku ke-7-nya adalah 192. Lanjut tipe soal E, namun sekarang sudah level 2 ya. Nah, dari soal ini tidak bisa kita mengetahui A-nya berapa, R-nya berapa ya. Kita perlu menghitung terlebih dahulu. Makanya ini soalnya level 2. Kita cari dulu R-nya ya, menggunakan rumus nomor 2. Misalkan Y-nya 8, berarti X-nya yang 5 gitu ya. UY-nya berarti U8, UX-nya U5. 8 dikurang 5, 3. U8-nya 4374 dibagi U5 sama dengan 27. Kemudian R sama dengan 3. Karena kalau R ini 3 ini kita masukkan ke R, berarti kan jadinya 3 pangkat 3. Nah, 3 pangkat 3 sama dengan 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27 ya. Berarti R-nya ini sama dengan 3. Kalau sudah, kita tinggal mencari A-nya. Gunakan U5 atau U8 untuk mencari A. Kita gunakan U5 ya. Nah, maka N-nya 5. R-nya tadi sudah ketemu sama dengan 3. U5-nya tadi 162. 3 pangkat 4 sama dengan 89.
A sama dengan 162 dibagi 81. A nya sama dengan 2 ya. Nah, kalau sudah, kita bisa langsung menghitung suku ke-6 ya. Nah, jadi UN nya 6, A nya 2, R nya 3. Nah, 3 pangkat 6 dikurang 1 menjadi 3 pangkat 5. 2 dikali 3 pangkat 5 sama dengan 486 ya. Jadi U6 nya 486. Sekarang masih soal yang sama tipenya dan masih level yang sama, tapi berbentuk soal cerita ya. Nah, bakteri akan membelah diri menjadi 2 ya. Nah, berarti R nya 2 ya, karena akan membelah 2 terus tiap 15 menit. Nah, mula-mula ada 10 bakteri, berarti A nya 10. Berapa banyak bakteri tersebut dalam 2 jam? Nah, jadi 2 jam itu sama dengan 2 kali 60 menit ya, sama dengan 120 menit. Banyaknya membelah berarti kan 120 menit ini dibagi 15 menit, berarti ada 8 kali membelah. Untuk N nya yaitu 1. 1 ini adalah barisan pertama yang bakteri ini belum membelah ya. Kemudian ditambah yang membelah jadi 8 barisan. 8 kali ini kan berarti bertambah 8 barisan. Nah, sehingga N nya sama dengan 9. Rumusnya untuk mencari suku ya, berarti nomor 1. A nya 10, R nya 2, N nya berarti 9 ya. Jadi selama 2 jam itu nilainya adalah U9. Nah, 2 pangkat 9 dikurang 1 jadi 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 sama dengan 256. Dikali 10 sama dengan 2560. Jadi ada 2560 bakteri ya. Menentukan suku ke-N ya. Nah, sekarang sudah level 3. Nah, jadi soalnya seperti ini ya. U1 nya sama dengan X pangkat negatif 2, U5 nya sama dengan X pangkat 2, dan U6 sama dengan 8. Berapa nilai U7? A nya sama dengan X pangkat negatif 2 ya, karena U1. R nya tidak diketahui, maka kita gunakan rumus R dulu ya. Nah, untuk Y nya, kalau kita ambil 5, berarti X nya yang lebih kecil ya, berarti 1. Jadi Y nya 5, X nya 1. Y nya berarti U5 sama dengan X pangkat 2. Ux nya berarti U1 sama dengan X pangkat negatif 2. 5 dikurang 1 sama dengan 4. X pangkat 2 dibagi X pangkat negatif 2. Karena sama X, kalau dibagi pangkatnya dikurang. 2 dikurang negatif 2 sama dengan 4 ya. Karena pangkatnya sudah sama, ini pangkat 4, ini juga pangkat 4, maka R itu sama dengan X ya. Oke. Nah, sekarang berapakah nilai X ini? Karena kita tidak bisa mendapatkan jawaban kalau nilainya masih berbentuk variabel ya, berbentuk X. Sekarang ada U6. Nah, U6 sama dengan A nya ini kan X pangkat negatif 2, R, N nya 6. Nah, U6 sama dengan 8. X ini tadi sama dengan R, berarti kita ganti R. Jadi R pangkat negatif 2. Nah, kalau sudah sama ya, ini R, ini R, karena perkalian maka pangkatnya ditambah ya. Negatif 2 ditambah 5, R nya sama dengan 3. Kalau berbentuk pangkat seperti ini, maka nilai 8 ini juga kita harus ubah ke bentuk eksponen ya, atau pangkat. Nah, 8 ini sama dengan 2 pangkat 3. Nah, bisa dilihat pangkatnya sama ya, ini 3, ini 3, berarti R sama dengan 2. Nah, ketemu R sama dengan 2,
kita mencari A. Nah ini ya, karena R sama dengan X dan R sama dengan 2, berarti X juga sama dengan 2, sehingga A sama dengan X pangkat negatif 2, X nya kita ganti 2. Jadi ditemukan A sama dengan 2 pangkat negatif 2. R sudah dapat, A sudah dapat, kita bisa menghitung U7 ya. A nya 2 pangkat negatif 2, R nya 2, N nya 7 dikurang 1 ini ya, jadinya 2 pangkat 6. Ini sudah sama 2, berarti pangkatnya tinggal ditambah. 2 negatif 2 ditambah 6 sama dengan 4. Jadi U7 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16 ya. Nah, jadi itu soal tentang barisan geometri.